Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini. Saya percaya bahwa kita tetap masih bersemangat, masih bersuka cita di dalam menjalani hari-hari ini, menjalani bulan ini, bahkan menjalani tahun ini. Kita masih diberikan semangat, diberikan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita di minggu ini, baiklah kita bersaat teduh sejenak. Kita menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita persiapkan jiwa kita kepadanya. Oh haleluya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Dialah jawaban dari setiap persoalan kita. Dialah jalan yang terbaik dari segala pergumulan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, tak henti-henti kami berdoa untuk apa yang terjadi atas dunia ini, atas bangsa ini, atas kota ini. Jikalau ini memang kehendak dan rencana-Mu, kiranya Tuhan berikanlah kami kekuatan, Tuhan berikanlah kami kesanggupan, ajar kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau, beralih dari kehidupan kami yang lama kepada Kristus yang menjadi juru mudi kami. Tetapi jikalau wabah ini adalah pekerjaan-pekerjaan orang yang tidak bertanggung jawab, kiranya kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan nyatakan kepada kami. Halau dan hardiklah wabah ini ya Bapa. Kami rindu menikmati dunia yang normal, tetapi kami juga percaya sekalipun bumi ini masuk kepada kehancurannya dan hari-hari ini semakin jahat, kesetiaan kami tidak akan berkurang. Bapa, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, singkapkanlah kebenaran-Mu atas kehidupan kami. Melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang bertanya-tanya kenapa Bang Tahan sendiri yang melayani. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mengambil alih semua pelayanan ini, tetapi hanya karena kita menjaga situasi agar tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran atau perhatian yang lebih dari masyarakat. Gereja harus mengurangi aktivitasnya, tempat-tempat ibadah harus mengurangi untuk mendatangkan orang banyak berkumpul bersama-sama. Bisa 7-6 orang yang harus kita libatkan, bahkan lebih untuk ibadah rekaman seperti biasa. Tetapi untuk kali ini kita mencoba untuk memberikan waktu kepada teman-teman yang lain supaya tidak terlalu sering keluar atau terlalu sering datang berkumpul ke tempat ini, dan masyarakat dapat melihat bahwa gereja ini menjadi berkat, gereja ini tidak menjadi batu sandungan. Nanti ke depannya ketika situasi sudah mulai normal kembali, kita akan melayani bersama-sama, kita akan berbakti bersama-sama, dan kita akan bersukacita bersama-sama. Yakinlah jika Tuhan yang sudah berjanji, tak ada janjinya yang tidak dikenapi. Hanya kita saja yang menganggap penggenapan janji itu terlalu lama atau kita tidak sabar. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan Bapak Ibu saya mohon untuk membuka Alkitabnya, sebab jika Bapak Ibu membuka HP, videonya akan terabaikan. Membuka Alkitabnya di rumah dan kita baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jika kita membaca di ayat yang ke-8, kita akan melihat bagaimana orang yang menabur dalam roh dan orang yang menabur dalam kedagingan. Lalu kita lanjutkan ke atas lagi, kita akan melihat Paulus menekankan kepada kita untuk saling bertolong-tolongan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang Kristen yang tidak mampu bermurah hati. Orang Kristen yang tidak mampu bermurah hati. Mungkin karena kekurangannya sehingga dia tidak bisa bermurah hati. Atau mungkin karena dia terlalu pelit sehingga dia tidak mampu bermurah hati. Ada juga orang yang tidak mau bermurah hati. Ini sangat menyedihkan jika sudah lama kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak mau bermurah hati. Kita pelit, kita tidak mau berbagi, kita tidak mau untuk saling menolong. Ada juga yang terpaksa bermurah hati. Bukan karena keikhlasan, tetapi karena ajakan atau paksaan, atau supaya kita terlihat ikut berpartisipasi atau ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ada juga yang ikhlas dan senang dalam bermurah hati. Paulus ingin mengajarkan kita bahwa orang Kristen itu harus terlihat dari kemurahannya. Karena kemurahan hati itu adalah refleks dari seseorang yang memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih, dia akan murah hati. Orang yang memiliki kasih, dia akan senang berbuat baik, senang berbagi. Tetapi orang yang tidak memiliki kasih, orang yang terlalu memikirkan dirinya sendiri atau yang sering kita sebut egois, mereka akan susah untuk bermurah hati. Paulus mengajarkan kita dalam Galatia 6 ayat 10 ini, setidaknya ada 3 hal prinsip yang harus kita pahami, ada 3 hal prinsip yang harus kita maknai tentang kemurahan hati. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Di ayat 9 pasal yang 6 ini dari Galatia ini, Paulus mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saya tidak setuju dengan filosofi seseorang, apalagi di kaum awam, mengatakan jika engkau berbuat baik maka aku akan baik kepada engkau. Jika engkau jahat maka aku pun bisa jahat kepada engkau. Ini bukan filsafat teologis, ini bukan kebenaran. Nah, sehingga orang cenderung sedikit percaya tentang apa yang dilakukan salah satu tokoh film terkenal yang disebut Joker. Dia menjadi jahat karena dia sering dijahati. Dia melakukan pembalasan karena dia dahulu diperlakukan tidak baik. Ketika orang melihat alur cerita ini, orang berpikir bahwa adalah kewajaran jika kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini bukan prinsip yang alkitabiah. Sehingga Paulus mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama, prinsip tentang kemurahan hati orang percaya,
adalah tidak mudah putus asa. Nah, kalimat janganlah kita jemu-jemu bisa diartikan demikian: putus asa atau patah semangat. Dalam terjemahan Yunaninya disebut enkakomen. Enkakomen ini dari kata ek dan kakos, yang dapat disimpulkan menjadi buruk atau menjadi lemah atau gagal dalam hati. Nah, biasa situasi ini bisa terjadi karena kita kecewa. Karena kita merasa tidak dihargai. Sehingga kita mengurungkan niat kita untuk kembali lagi berbuat baik. Tetapi Paulus menekankan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita putus asa berbuat baik. Janganlah kita patah semangat berbuat baik. Janganlah urungkan niat kita berbuat baik. Sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita diabaikan, sekalipun kita dikecewakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. NK komen. Jangan patah hati. Jangan patah semangat. Saudara, kegagalan seseorang untuk melakukan baik itu karena dia merasa tidak dihargai. Kegagalan seseorang berbuat baik itu karena dia melihat bahwa apa yang dia lakukan tidak mendapat penghormatan. Ini berbuat baik dengan tidak ikhlas, berbuat baik dengan tidak tulus. Jika perbuatan baik itu lahir dari ketulusan, maka sekalipun ada orang yang tidak menganggapnya, jangan berhenti, jangan stop, jangan patah semangat untuk kita mengulang lagi kebaikan itu. Mungkin tidak kepada orang yang sama, bisa kepada orang yang lain, atau bisa kepada saudara kita. Paulus ingin mendorong kita di dalam berbagi. Saudara, tidak mudah untuk selalu progresif di dalam kehidupan ini. Tidak mudah untuk selalu konsisten di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Alkitab ini berlaku. Firman ini berlaku untuk kita. Agar apa? Ketika kehendak kita itu sudah mulai melemah, ketika kerinduan kita itu sudah mulai melemah, ketika hasrat kebaikan itu sudah mulai melemah, ayat ini mengingatkan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Janganlah patah semangat untuk bermurah hati. Janganlah urungkan niatmu untuk berbagi. Amin. Saya percaya bahwa setiap orang yang benar-benar lahir baru, setiap orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan, dia tidak akan berpikir lebih besar untung atas dirinya. Tetapi dia akan mau rugi dari apa yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, dan untuk orang-orang yang mencintai Tuhan. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Di situasi pandemik ini, di situasi wabah ini, jangan terlalu egois. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Jangan urungkan niatmu untuk mengasihi orang karena kita terlalu khawatir, karena kita terlalu takut untuk tidak mendapat bagian dari apa yang ingin kita nikmati. Saudara, seseorang pernah meninggalkan gereja karena gereja tersebut terlalu sering melakukan bakti sosial. Terlalu sering meminta kepada jemaat untuk berpartisipasi di dalam janji iman. Jika janji iman itu, jika partisipasi itu untuk bakti sosial, untuk menolong janda-janda, menolong orang miskin, maaf
tanda kutip, menolong orang yang tidak mampu, menolong orang yang membutuhkan, berikanlah hati di situ. Milikilah kemurahan hati. Agar apa? Agar kasih kita dapat disalurkan. Memang tidak sedikit gereja yang mengambil lebih daripada jemaat, seperti mengkebiri atau memeras domba-dombanya hanya untuk acara-acara tertentu. Misalnya event Natal, acara yang terlalu megah, selebrasi yang luar biasa, mengeluarkan hampir 50, 40, 100 juta. Tidak masalah bagi mereka. Ini bukan terlalu prinsip di dalam kekristenan. Selebrasi ataupun ibadah yang megah itu tidak terlalu prinsip di dalam Alkitab. Yang prinsip itu adalah siapa sesama kita manusia. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang Samaria yang baik hati itu. Dia memiliki kemurahan hati. Dia memiliki kasih. Dia memiliki empati dan simpati yang sangat luar biasa. Beberapa kali saya menegaskan kepada pengurus ataupun panitia Natal sekolah minggu ataupun panitia Natal umum untuk tidak lagi menjalankan proposal, untuk tidak lagi meminta kepada jemaat atas kegiatan-kegiatan kita. Jika ada yang memberi, biarkanlah mereka memberi karena sukarela. Jika ada yang memberi, biarkanlah mereka memberi karena keterbebanan. Jangan pernah minta, jangan pernah tagih. Kita cukup berbagi situasi, kita cukup berbagi apa yang menjadi pergumulan kita. Dan saya bersyukur beberapa minggu yang lalu gereja kita mengadakan kalam peduli. Tidak seberapa yang kita berikan, tetapi makna dan nilai itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahwa kasih, kemurahan, kebaikan ada di dalamnya. Saudara, jika kita memiliki lebih, jangan tahan hanya untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi lepaskanlah untuk mereka yang membutuhkannya. Ada 3 hal prinsip yang harus kita maknai tentang kemurahan hati orang percaya. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Orang yang bermurah hati tidak mudah putus asa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kemurahan hati akan menuai tepat pada waktunya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Siapa yang menabur akan menuai. Jika Bapak Ibu menabur kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Paulus memberikan penghiburan kepada orang-orang yang giat di dalam menolong. Paulus memberikan dorongan dan penghiburan kepada setiap orang yang giat di dalam perbuatan baik. Sehingga dia berkata demikian di ayat yang ke-9 frasa yang selanjutnya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena bila sudah datang waktunya, yang dimaksud waktunya di situ adalah waktunya Tuhan, maka kita akan menuai. Jika kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai hal-hal yang kekal. Tetapi sebaliknya, jika kita menuai di dalam kedagingan, maka yang kita terima adalah kebinasaan. Oleh sebab itu, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jangan, lakukan terus menerus. Sekalipun engkau dikecewakan, sekalipun engkau disakiti, jangan pernah berhenti. Mungkin kepada orang yang lain, kepada orang yang lain lagi, kepada orang yang lain lagi, kepada sesama kita, kepada saudara kita. Lakukan sampai nanti tiba waktunya.
Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kita berikan. Jika sudah tiba waktunya, maka kita akan menuai juga. Yang membuat orang cenderung salah di dalam memberi atau salah di dalam bermurah hati adalah motivasi yang salah. Jika motivasi kita memberi untuk untung dan memaksakan waktu untuk menerimanya kembali, maka yang terjadi adalah penyesalan. Maka kita akan menjadi lemah, maka kita akan menjadi putus asa, maka kita akan menjadi berhenti untuk melakukan yang terbaik. Jika kita menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorak. Amin. Ada kesalahan yang sering terjadi kepada orang-orang yang mendapat tugas doa persembahan. Atau ketika orang mendapat tugas persembahan, biasanya sekaligus doa persembahan. Kesalahannya demikian. Bapa, kami percaya ketika kami memberikan, maka kami akan menerima berlipat kali ganda. Jika kami memberikan, kami akan menerima 60, 70, bahkan 100 kali lipat. Ini salah. Ini doa ini sangat-sangat mencemari motivasi kita. Kita memberi bukan untuk menerima kembali. Kita memberi karena apa? Karena setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya, setiap orang yang sudah menerima anugerah itu, otomatis dari kehidupan yang sudah lahir baru itu akan berbuat hal yang sama. Ketika Tuhan mengasihi dia, maka dia pun akan mengasihi sesamanya. Jangan pernah pikirkan kembalian dari apa yang sudah kamu lakukan. Karena toh juga Tuhan akan membalasnya sesuai dengan waktu dan ketetapannya. Saya mau melayani supaya diberkati. Saya mau persembahan supaya diberkati. Saya mau ngajar sekolah minggu supaya diberkati. No, ini salah. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Kita memberi karena kita sudah menerima anugerah. Dan kita mengajar, membimbing, ataupun aktif di dalam pelayanan karena kita sudah lahir baru. Masalah balasan itu biarkan Tuhan yang menentukan sesuai dengan waktu dan ketetapannya. Jangan tunggu. Tetapi yakinlah, imanilah bahwa setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jika engkau menabur dengan daging, maka yang kamu terima adalah kebinasaan. Jika engkau menabur dengan motivasi yang salah, maka yang kamu terima adalah penyesalan. Jika engkau menabur dengan ikhlas dan sukacita, kamu tidak akan berpikir tentang apa yang Tuhan tambahkan kepadamu. Sebab apa? Dengan sendirinya Tuhan akan melihat, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Dan dia akan berkata, kamu berhak menerima bagianmu dari apa yang sudah saya tentukan. Amin. Jika kita memberi atau menabur, sabarlah untuk menanti janji dan upah yang sudah Tuhan sediakan. Tidak usah menggebu-gebu, tidak usah memaksakan diri. Tetapi janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena jika sudah tiba waktunya, maka kita akan menuainya juga jika kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga, prinsip apa lagi yang harus kita pahami tentang kemurahan hati orang percaya? Yang ketiga adalah orang yang murah hati melihat kesempatan untuk menjalankan imannya. Orang yang murah hati melihat kesempatan, melihat waktu, melihat orang untuk menjalankan iman percayanya.
Itu dikatakan di ayat yang 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini bukan berarti ada hal yang harus lebih utama daripada yang lainnya. Sebab di dalam sastra Yunani, kalimat yang pertama dari kalimat yang selanjutnya itu, kalimat yang pertama kadang-kadang bisa menjadi penekanan, bisa menjadi landasan. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalimat selagi masih ada kesempatan bagi kita, ini berarti setiap orang percaya harus benar-benar memiliki kerinduan untuk menjalankan iman dengan melihat, mengamati, dan memperhatikan peluang-peluang yang ada. Inilah waktunya. Ketika orang sedang kesusahan oleh karena wabah ini, ketika orang sedang kekurangan karena wabah ini, ketika orang mulai kehilangan pekerjaan karena wabah ini, inilah waktu yang tepat untuk kita memperhatikan mereka, untuk kita menolong mereka. Tetapi yang terutama untuk kawan-kawan seiman kita. Waktu-waktu di dunia ini adalah kesempatan di mana kita harus merefleksikan iman percaya kita dengan cara berbuat baik. Setiap waktu, setiap hari, setiap bulan adalah kesempatan bagi setiap orang beriman untuk merefleksikan iman percayanya, untuk mereka menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Semua orang adalah peluang atau kesempatan. Orang percaya juga merupakan peluang atau kesempatan kita untuk berbuat baik. Kalimat berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kemurahan ini harus kita pahami bahwa apa? Injil, kebenaran, kasih Tuhan, semua orang harus mendengarkannya. Injil, kebenaran, kasih Tuhan, dan keselamatan yang daripada Tuhan, semua orang harus mendengarkannya. Tetapi sebagai komunitas gereja atau sebagai tubuh Kristus, kita juga harus saling memperhatikan, harus saling menolong, harus saling memperdulikan. Agar apa? Agar tubuh Kristus ini menjadi kesaksian bagi semua orang yang belum menerima Kristus. Ketika Bapak Edi Purwanto men-share tentang program Kalam Peduli, di mana di situ tidak terlalu rinci dituliskan kepada siapa dan untuk siapa program ini dijalankan. Salah seorang jemaat memberikan pesan WA kepada kepada saya. Dia berkata demikian, ini untuk orang luar atau untuk kalangan sendiri? Lalu dengan inisiatif sendiri saya balas, ini untuk kalangan sendiri. Itu bagus. Kita harus memperhatikan orang-orang kita dahulu. Nah, itu yang dimaksud, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Terutama kepada teman-teman seiman kita. Jangan sampai kita memperhatikan orang di luar Kristen, sedangkan bagian daripada keluarga kita susah. Jangan sampai kita memperdulikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sedangkan orang yang ada di sekitar kita, teman sepelayanan kita, teman segereja kita menderita. Dahulukan dulu di dalam komunitas ini, maka akan berdampak keluar. Tetapi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan juga kita membatasi keinginan kita untuk melakukan kepada semua orang.
Ini berarti baik orang yang di luar sana maupun yang ada di dalam komunitas Kristen, kita harus perhatikan bersama-sama. Amin. Saudara, mari kita perhatikan saudara seiman kita. Yang lemah kita kuatkan, yang kekurangan kita tolong, yang membutuhkan kita bantu, yang sakit kita doakan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan. Kalau bukan kita yang merefleksikannya, kalau bukan kita yang mewujud nyatakannya, siapa lagi? Waktu ini adalah kesempatan. Setiap orang adalah peluang untuk kita menyatakan kasih. Saudara kita adalah objek kita untuk berbuat baik. Tidakkah lagu itu benar? Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidupmu, masa-masamu, hari-harimu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbuat baik. Amin. Ada 3 prinsip hal yang harus kita pahami tentang kemurahan hati orang percaya. Yang pertama, tidak putus asa. Yang kedua, kemurahan hati akan menuai tepat pada waktunya. Yang ketiga, orang yang murah hati melihat kesempatan untuk menjalankan imannya. Berhentilah untuk terlalu mementingkan diri sendiri. Berhentilah untuk terlalu menguntungkan diri sendiri. Dan mulailah miliki kasih dan kemurahan itu. Di situasi pandemi ini, orang-orang butuh pertolongan kita. Di situasi yang susah ini, orang-orang butuh yang namanya penghiburan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini, menguatkan dan meneguhkan keyakinan kami kepada Engkau, bahwa sesungguhnya kami hidup bukan untuk kami lagi. Kami hidup bukan untuk keinginan kami lagi, tetapi kami hidup untuk pelayanan-Mu, untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih, membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan. Ajari kami ya Bapa, bimbing kami, arahkan hidup kami, agar hidup kami semakin hari sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Hamba mau berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Berikanlah damai sejahtera-Mu kepada mereka. Nyatakanlah kasih-Mu kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan berikan kekuatan, yang memiliki persoalan ekonomi Tuhan turun tangan di dalam menolong mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup, mencari pendidikan tempat sekolah, dan mencari apa yang mereka rindu-rindukan, impian mereka. Tuhan berikanlah kekuatan dan kesanggupan kepada jemaat-Mu ya Bapa, agar mereka dapat melihat bahwa Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Yang lansia, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan tambahkan iman percaya mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tidak berhenti berdoa untuk Ibu Aris Budianto yang akhir-akhir ini mengalami kelemahan tubuh, yang merasakan penderitaan, kesusahan. Tuhan kuatkan ya Bapa. Tuhan hiburkan. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada Ibu Aris Budianto, kepada Mbak Mei dan Andre. Malaikat-Mu menjagai mereka. Tuhan turun tangan. Tuhan mengasihi mereka. Dan kepada saudara-saudaranya, Mbak Maria dan Mbak Fitri, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan hiburkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini ya Bapa, Tuhan tambahkan hikmat, kebajikan, kebijaksanaan untuk mereka dapat menjalani hari-hari mereka sedemikian rupa, sesuai seturut dengan kehendak-Mu.
harapan dan cita-cita mereka. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka dapat menggapainya. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan hamba. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.